Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di tongkrongan Gubuk Faedah. Kedua kalinya sholawatullah salamuhu semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Para sahabat sekalian, hari ini saya sebenarnya mendapatkan amanah untuk menulis tentang masalah aplikasi online. Terus pendapatan yang didapatkan dari sebuah membuat aplikasi dan juga membaca aplikasi. Nah, ini yang kedua ini yang unik sebenarnya ini. Tapi untuk forum kali ini saya akan berusaha untuk mereview beberapa aplikasi, yang diduga aplikasi ini menjanjikan penghasilan kepada penggunanya. Penghasilan itu berupa poin itu didapat dari hasil membaca artikel yang ada di dalamnya atau memainkan sebuah game yang ada di dalamnya. Ada 15 aplikasi kurang lebih yang berhasil untuk diinventarisir oleh Al-Fakir. Antara lain misalkan ada Baca Plus, ada Waf Reward, ada App Karma Reward dan Gift Reward. Terus kemudian ada Cash App, ada Money App, ada Gift Wallet, ada Buzzbrick, ada Sufyan, Money Digger, What's Around, Caping, Cash Pop, Cash Gin, Ceki, Cash Tree. Nah, dari beberapa aplikasi ini menjanjikan poin atau sehingga menjadi ladang penghasilan bagi pembacanya. Nah, yang ditugaskan ke Al-Fakir itu adalah untuk menulis tentang aplikasi penghasilan yang didapat dari aplikasi. Tapi sebelum kita untuk masuk ke poin pendapatan, apakah hukumnya halal atau tidak, maka kita review terlebih dahulu dari beberapa aplikasi ini. Pertama, aplikasi Baca Plus. Aplikasi Baca Plus ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang dengan jalan membaca. Jadi dengan jalan membaca, aplikasi ini mau memberikan reward kepada pembacanya atau kepada penggunanya jika pembacanya itu mampu menyelesaikan misi, yakni membaca artikel yang sudah disediakan yang nantinya akan mendapatkan sejumlah koin. Nah, koin tersebutlah yang nantinya ditukar dengan sejumlah uang atau pulsa yang dikirimkan kepada pembaca atau kepada penggunanya. Kemudian ada Waf Reward. Waf Reward ini merupakan aplikasi game, jadi Anda bermain game lewat handphone, lewat aplikasi yang sudah berhasil di-download, yaitu aplikasi Waf Reward tadi itu. Terus kemudian dari bermain game itu kita mendapatkan sejumlah uang dengan mudah, gampangnya seperti itu. Terus salah satunya adalah kalau kita berhasil menyelesaikan beberapa misi. Nah, misinya ini yang masih belum jelas ini. Misinya apa? Biasanya kalau bermain game itu biasanya menyelesaikan beberapa game yang disediakan atau beberapa langkah yang disediakan. Kemudian ada App Karma Reward atau Gift Reward. App Karma Reward ini membayar penggunanya jika penggunanya itu mampu menyelesaikan beberapa misi yang disajikan, ya, beberapa misi yang disajikan di dalam aplikasi tersebut.
aplikasinya kayaknya ini berkaitan dengan masalah game juga ini kelihatannya ya. Tapi Anda mungkin barangkali bisa merujuk sendiri atau bisa mengakses sendiri ke Google Store dengan mengetik app Karma gitu. Terus kemudian ada Cash app. Cash app ini membayar penggunanya dengan menggunakan akun PayPal, karena akun PayPal ini merupakan akun rekening internasional, yaitu rekening internasional yang bisa diakses lewat internet secara online. Terus kemudian poin yang bisa dirupiahkan itu juga sama intinya dengan app sebelumnya, yaitu dengan menyelesaikan sebuah misi yang disajikan di dalam aplikasi Cash app ini. Terus kemudian ada Money app, ini kurang lebih sama dengan yang Cash app tadi itu. Kemudian ada Gift Wallet. Gift Wallet ini memiliki banyak kelebihan. Ini kalau di dalam data yang berhasil untuk didapatkan oleh penulis, yaitu Gift Wallet ini merupakan aplikasi yang memiliki banyak sekali kelebihan yang bisa didapatkan untuk dimanfaatkan guna menghasilkan uang. Aplikasi ini juga akan hadir dengan beberapa fitur menarik yang sangat layak untuk bisa kamu coba dengan menggunakan ponsel kesayanganmu. Hadiah atau hasil redeem, istilahnya hadiah atau hasil redeem aplikasi ini bisa dikirim ke saldo Google Play atau juga menggunakan PayPal. Terus kemudian ada Buzzsprout. Buzzsprout ini juga dibilang cukup menarik dan bisa diandalkan untuk menghasilkan uang. Ini berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis, didapatkan oleh Al-Fakir. Jadi untuk menghasilkan uang, namanya aplikasi Buzzsprout, di mana aplikasi ini memiliki misi membaca atau menonton video tertentu yang nantinya akan mendapatkan koin, serta koin itulah yang dikumpulkan dan bisa ditukar menjadi pulsa ataupun saldo PayPal. Kemudian ada aplikasi Surveillance. Ini juga sama, basisnya adalah basis menukar. Jadi poin yang didapatkan atau koin yang didapatkan itu nanti ditukarkan menjadi pulsa bila mana sudah memenuhi target. Nah, kemudian ada Money Digger dan seterusnya, kelihatannya semuanya hampir sama. Basisnya adalah basis membagikan, jadi referral, membagikan ke pengguna lain, sehingga kemudian pengguna lain itu kemudian menginstal aplikasi yang sudah kita referralkan tadi itu. Terus kemudian kita mendapatkan poin di situ, dan dari poin-poin itu kemudian kalau misalkan sudah memenuhi target, maka poin itu terus kemudian bisa kita rupiahkan. Nah, apakah aplikasi pendapatan yang didapatkan dari aplikasi seperti ini hukumnya halal? Maka dalam hal ini Al-Fakir kalau melihat dari sifat atau karakter pembagian poin seperti ini tadi, ya, kita untuk sementara waktu kita mengabaikan adakah kemungkinan untuk penyalahgunaan akun kita. Dalam hal ini untuk sementara kita abaikan. Tetapi kalau merujuk dari sifat atau karakter dari app yang dipasarkan ini, setelah kita menyelesaikan misi tertentu, terus kemudian kita mendapatkan koin dan seterusnya, dan setelah koin itu kemudian setelah mencapai target tertentu, terus kemudian kita uangkan, bisa kita rupiahkan misalkan. Sepertinya ini kalau dugaan Al-Fakir, sepertinya pihak developer dari
dari pembuat aplikasi itu atau dari penyedia aplikasi itu mendapatkan penghasilan. Jadi mendapatkan suatu penghasilan dan kemudian penghasilannya itu dibagikan kepada pembacanya. Dibagikan kepada pembacanya. Dan akad pembagian ini kalau melihat karena ada target-target tentu, target-target yang disyaratkan yang harus dilampaui oleh pengguna aplikasi, maka sepertinya akad yang dibangun di sini ada dua kemungkinan. Satu, akadnya adalah akad ijaroh. Kalau akad ijaroh itu biasanya masuknya biasanya ada durasi waktu ya. Ada durasi waktu kontrak. Jadi kalau misalkan kita menginstal aplikasi tertentu terus kemudian di situ ada biaya aplikasi, misalkan ada biayanya 100.000 setiap kita install, maka akad yang demikian itu merupakan akad ijaroh. Tetapi kalau melihat poin ini tadi, melihat dari penghasilan yang dapat dari penggunaan aplikasi ini, sepertinya bukan akad ijaroh, tetapi lebih ke arah akad ju'alah. Akad ju'alah itu akad sayembara. Dimana kalau akad sayembara itu ada sebuah ketentuan kalau dalam fikih, yaitu wa yustaratu fil ju'li ayyakuna ma'luman li'annahu iwadun fala budda minal ilmi bihi kalau ujrati fil ijarah. Jadi disyaratkan kalau dalam akad ju'alah itu al-ja'lu, bonus atau katakanlah iwat. Jadi bonus yang diketahui. Jadi bonus atau iwat yang diketahui. Nah, yang diketahui itu mengapa kok harus diketahui? Li'annahu iwadun, karena ja'lu itu sama dengan iwat. Terus fala budda minal ilmi bihi kal ujrati. Fala budda minal ilmi. Maka iwat ini harus diketahui. Seperti misalkan kayak koin, kalau sudah membaca, dia mendapatkan poin sekian. Terus kemudian setelah terkumpul sekian koin, kemudian koin itu bisa dirupiahkan. Nah, itu ketentuan yang semacam ini harus diketahui oleh penggunanya. Kalau misalkan diketahui, maka akadnya akad ju'alah. Jadi maka akadnya akad ju'alah. Terus apakah koin seperti ini pendapatan yang didapatkan dari aplikasi dengan mengumpulkan koin seperti ini hukumnya adalah sah? Kalau melihat dari model istilahnya model ju'alah yang disampaikan, maka hukumnya adalah sah, kecuali satu. Kalau aplikasi itu berasal dari setelah membaca artikel tertentu. Nah, artikel ini termasuk bagian dari karya developer itu atau bukan, atau mendapatkan izin apa tidak. Kalau misalkan tidak mendapatkan izin, dia asal comot terus kemudian ada komplain dari pihak yang dicomot karyanya, maka jelas bahwasanya membaca itu tadi atau penggunaannya developer terhadap kekayaan orang lain tadi hukumnya juga haram. Nah, bagi pengguna aplikasi hukumnya menjadi bagaimana ya? Kalau misalkan pengguna aplikasi itu tahu bahwasanya itu adalah hal yang diharamkan, maka sebenarnya mengaksesnya juga hukumnya menjadi haram. Jadi tergantung pada sumber mabiknya atau sumber yang diijarohkannya, sumber artikelnya. Jadi gitu. Kalau misalkan itu karya dari pengembang sendiri, maka hukumnya adalah boleh. Tapi kalau karya orang lain, maka harus ada izin. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.